Hadirin dan pemirsa, Anda kembali menyaksikan debat publik Pilgub Jatim 2024 kedua. Dan kita sudah memasuki segmen kedua. Di sesi kali ini adalah waktu bagi calon gubernur untuk menjawab pertanyaan dari tim panelis. Pertanyaan tersebut tentunya ya sesuai dengan tema besar malam hari ini dan sudah terbagi dalam 8 subtema. Yang pertama adalah budaya dan birokrasi modern. Berikutnya adalah inovasi tata kelola pemerintahan, Pelayanan publik transparan, inklusif dan berkeadilan. partisipasi publik dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian harmonisasi produk hukum daerah dan meaningful participation. Optimalisasi kewenangan melalui komunikasi dengan pemerintah pusat dan daerah. Kemudian tata kelola yang menghargai dan melindungi keberagaman. Dan yang terakhir Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, mitigasi bencana dan bantuan sosial yang berkeadilan. Di mana Bapak Ibu hadirin dan pemirsa pada segmen 2 ini calon gubernur akan menjawab pertanyaan dari tim panelis. Kami akan menjelaskan mekanismenya terlebih dahulu. Di mana nanti calon gubernur dan wakil gubernur kami persilakan untuk mendekat ke meja fishbowl. Di mana nanti calon gubernur akan mengambil bola pada kode subtema. Kemudian untuk calon wakil gubernur akan mengambil bola kode soal atau kode huruf. Dan nanti setelah mengambil bola kami persilakan untuk bisa mengangkat secara bersama-sama menunjukkan kepada hadirin dan pemirsa. Dan di mana nantinya dari nomor subtema dan kode pertanyaan akan kami bacakan sesuai yang dipilih. Dan untuk itu nantinya setelah mengambil kami persilakan untuk calon gubernur berada di podium dan calon wakil gubernur Jawa Timur untuk berkenan kembali ke tempat. Dan tentunya untuk pertanyaan hanya 1 kali kami bacakan, untuk itu mohon disimak dengan seksama. Baik, dan sebelum kita mulai sesi menjawab pertanyaan oleh calon gubernur, kami ingatkan kembali kepada pendukung pasangan calon untuk tetap tenang selama para calon gubernur ini memberikan jawaban mereka dan saling memberikan tanggapan untuk saling menghargai, untuk saling menghormati dan jawabannya dapat terdengar dengan jelas oleh kita bersama. Dan untuk itu saya akan mengundang para calon gubernur terlebih dahulu untuk maju. Ibu ke podium masing-masing. Ibu silakan maju ke podium. Baik, silakan Ibu maju ke podium. Baik. Dan kesempatan pertama akan kami berikan kepada calon gubernur nomor urut 3. Untuk itu calon gubernur nomor urut 3 dan juga cawagupnya mendekat ke meja fishbowl. Calon gubernur mengambil bola yang berisi subtema, kemudian calon wakil gubernur mengambil bola yang berisi kode pertanyaan. Silahkan. Baik, setelah diambil bersama-sama ya Ibu dan Bapak untuk ditunjukkan kepada kami semua. Baik, nomor 6 dan kode A. Terima kasih, silakan ditaruh di fishbowl yang kosong kepada calon gubernur untuk kembali ke podium dan calon wakil gubernur untuk kembali duduk. Soalnya adalah 6A. Ya. Baik, 6A kami akan bantu untuk mengambilkan. Baik. Bapak Ibu hadirin. Dapat terlihat ya Bapak Ibu hadirin dan juga para calon gubernur bahwa masih tersegel, ini artinya masih terjaga kerahasiaannya dan akan kami buka. Izin untuk membuka Bapak Ibu dan kami persilakan untuk bisa didengarkan bersama soal yang didapat. Kami akan kembali mengingatkan hanya 1 kali ya Ibu. Akan saya bacakan soal 6A, komunikasi dan koordinasi antara provinsi dengan pemerintah pusat sangat penting untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Menurut Undang-Undang Pemda, penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 2 mil adalah kewenangan provinsi. Namun menurut Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2021, persetujuan kegiatan berusaha sekaligus PNBP-nya merupakan wewenang menteri. Pertanyaannya Ibu, strategi apa yang akan paslon lakukan dalam menghadapi permasalahan tersebut? Waktu untuk menjawab 1,5 menit dan akan dimulai waktunya saat Ibu berbicara, silahkan. Sebetulnya kalau kita lihat
nilai tawar nelayan itu cukup rendah di Jawa Timur. Karena itu kalau saya insya Allah kalau diberikan amanah oleh rakyat Jawa Timur, maka saya tidak akan menarik PNBP untuk nelayan. Karena itu kalau pemerintah pusat mau menarik dari nelayan kami yang sudah miskin, maka kami akan bayar untuk nelayan-nelayan itu PNBP-nya. Kami akan berikan fasilitasi untuk para nelayan supaya nilai tawar nelayan lebih tinggi sehingga mereka tidak perlu direpotkan dengan membayar yang sebetulnya tidak terlalu besar. Jadi karena itu menurut saya mana mungkin ikan bisa pergi diatur jalannya. Jadi karena itu yang kita lakukan adalah bagaimana memberikan insentif untuk para nelayan ini sehingga mereka keluar dari kemiskinan. Terima kasih. Baik, waktu masih ada Ibu, sudah cukup. Terima kasih. Baik, waktu sudah cukup. Selanjutnya akan saya berikan kesempatan kepada Cagup nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari Cagup nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit Ibu dan akan dimulai saat Anda berbicara, silahkan. Baik, terima kasih. Kami sebetulnya sudah mengkoordinasikan mungkin lebih 5 kali dengan Menko Marves, kemudian Menko Perekonomian, kemudian dengan KKP. Kami melihat ada dispute, jadi sinkronisasi itu bukan hanya antara kabupaten, kota, provinsi dan pusat, tapi antar instansi di pemerintah pusat sendiri memang harus disinkronkan. Oleh karena itu apa yang bisa kita lakukan melalui proses kualifikasi pemilahan. Jadi kalau memang ini adalah mereka masuk kategori usaha besar, maka mereka justru harus memberikan cross subsidi terhadap nelayan-nelayan kita dan terutama mereka yang memiliki kapal di atas 30 gross ton. Mereka harus mendapatkan perlindungan dan pola-pola yang bisa kita lakukan kembali menyinkronkan antara pemerintah pusat sendiri, kemudian dengan provinsi dan dengan kabupaten kota, karena pada dasarnya nelayan ini lebih fokus pada di kabupaten Baik Ibu, kota. waktu telah habis. Terima kasih dan selanjutnya akan saya berikan kesempatan untuk Cagup nomor urut 1 memberikan tanggapan terhadap jawaban yang tadi telah diberikan oleh Cagup nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit Ibu dan akan dimulai saat Anda berbicara. Iya, terima kasih. Kementerian KKP itu adalah mitra saya ketika saya di DPR RI. Jadi insya Allah saya tidak punya hambatan untuk mengadvokasi kepentingan nelayan yang ada di Jawa Timur. Yang pertama yang harus kita bedakan adalah kalau nelayan ini memiliki kapal yang ada di bawah 30 gross ton, maka sebenarnya itu perlu direvisi peraturan. Dan bukan tidak mungkin kalau kemudian kalau kita komunikasikan bahwa kita harus memberikan daya dukung dan perlindungan kepada nelayan-nelayan kecil, apalagi kepada nelayan gurem, maka itu penting untuk kita lakukan. Nah yang kedua tentu harus kemudian diatur kembali karena ada ruang laut yang menggunakan kapal di atas 30, apalagi yang kemudian 100 gross ton, maka itu tentu harus diberlakukan PNBP. Hanya saja kemudian siapa yang kemudian harus menarik dan menikmatin, maka ini yang kemudian harus dinegosiasikan karena menurut kita karena fungsi pelindungan nelayan kecil itu ada di pemerintah provinsi, maka sepatutnya itu juga diberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi. Baik, Ya. waktu masih ada? Sudah cukup? Baik. Ya. Waktu telah cukup, kami mohon tenang para pendukung karena kami akan memberikan kembali waktu kepada Cagup nomor urut 3 merespon tanggapan dari Cagup nomor urut 2 dan 1. Waktu Anda sama 1 menit dimulai saat Anda berbicara Ibu, silahkan. Terima kasih. Bagi kita, saya dan Gosan, kesejahteraan masyarakat miskin itu nelayan, petani itu lebih utama dibandingkan kami harus menarik untuk mereka. Maka pemerintah provinsi akan bayar itu ke pemerintah pusat. Kalau memang itu dibutuhkan, karena sebetulnya nilai yang ada itu sangat kecil sekali. Jadi apa salahnya kemudian kita memberikan insentif kepada para nelayan untuk mereka bisa hidup lebih sejahtera dan lebih baik lagi. Baik, sudah cukup Ibu, waktunya masih ada 20 Terima kasih. detik cukup. Baik, terima kasih atas jawaban dan juga tanggapannya dan selanjutnya. Baiklah Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, kita akan beralih ke calon gubernur nomor urut 1 untuk kami persilakan lebih dahulu mengambil bola subtema dan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk mengambil dari kode soal ataupun huruf. Kami persilakan untuk kemudian bersama-sama untuk mengambil dan kemudian diarahkan ke
Hadirin dan pemirsa, silakan boleh disebutkan juga untuk nomor, subtema, dan huruf. Satu C, betul? Baik, kami persilakan untuk berkenan kembali ke tempat. Untuk calon gubernur berada di podium dan calon wakil gubernur kami persilakan untuk menempati tempat duduk. Baik, ini pertanyaannya. Masih tersegel Bapak Ibu, yang artinya masih terjaga kerahasiaannya. Kami buka ya Bapak Baik, Ibu. kami akan bantu untuk membacakannya dalam satu kali kesempatan. Mohon didengarkan dengan seksama. Sejak era reformasi, upaya memberantas perilaku koruptif, kolutif, dan nepotis belum memuaskan. Indikasinya, masih ada perilaku KKN yang terjadi di kalangan birokrasi. Salah satunya muncul istilah ordal atau orang dalam untuk mendapatkan proyek atau menjadi pegawai. Pertanyaannya adalah, apa kebijakan paslon yang akan diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut? Silakan, waktu Anda menjawab pertanyaan adalah 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Ya, terima kasih. Esensi dari birokrasi itu kan melayani dan tentu juga harus memastikan bahwa birokrasi itu bebas korupsi. Oleh karena itu semangat reformasi yang selalu saya bawa di mana saya memang menjadi bagian penting dari gerakan reformasi adalah memastikan bahwa birokrasi di Jawa Timur tidak ada kolusi, tidak ada nepotisme dan juga tidak ada korupsi. Maka digitalisasi birokrasi itu adalah salah satu hal yang tidak bisa kita hindarkan. Memastikan bahwa semua proses-proses rekrutmen kemudian juga penghargaan harus dilakukan dengan transparan dan juga objektif, termasuk juga memastikan adanya penilaian yang menggunakan kekuatan teknologi dan digital. Termasuk kita juga ingin memastikan bahwa kita mengundang lapisan masyarakat untuk bisa turut mengawasi kinerja pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kita tidak boleh alergi dengan ada yang kritik, tidak boleh ada alergi dengan masukan dan juga saran dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan begitu maka kita bisa melakukan pengawasan internal, di sisi lain kita juga bisa mengundang partisipasi masyarakat luas untuk bisa mencegah adanya nepotisme yang bisa saja terjadi melalui orang-orang dalam. Saya pastikan karena anak saya hanya satu dan dia juga tidak suka dengan pemerintahan, maka semuanya akan aman di bawah kepemimpinan saya. Waktu masih tersisa? Ya. Cukup? Baik, waktu dicukupkan. Kemudian kita beralih ke Cagup nomor urut 3. Silakan Anda menanggapi jawaban dari Cagup nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Ya, pada tahun 2002 saya menjadi Kabag Bina Pembangunan Surabaya. Saat itu saya menciptakan electronic procurement dan e-budgeting yang pertama di Indonesia. Dan kemudian digunakan oleh pemerintah Indonesia 10 tahun setelah itu. Yang ingin saya sampaikan adalah tata kelola pemerintahan dengan elektronik itu akan bisa dinikmati oleh rakyat karena masyarakat akan bisa melihat secara langsung dan berpartisipasi aktif karena semua dilakukan dan proses itu dilakukan dengan transparan. Karena itu pengelolaan tata kelola yang inovatif dan tata kelola yang dengan penggunaan teknologi meskipun saya tahu bahwa ada beberapa daerah yang belum kita bisa melatih itu. Jadi transparansi dan akuntabilitas adalah kunci daripada masalah. Mohon maaf, waktu habis. Kami akan beralih ke Cagup nomor urut 2. Kemudian silakan Anda menanggapi jawaban dari Cagup nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Sejak kami bersama Mas Emil mendapat mandat sebagai Gubernur dan Wagub Jawa Timur, kami sudah mencanangkan cetar, cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, accountable, dan responsif. Ini menjadi bagian penting untuk kemudian kita breakdown dalam SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan kami mendapatkan penghargaan satu-satunya Pemprov yang dapat SPBE dari Kemenpan RB. Ini menjadi penting bagaimana transparansi kita lakukan, digital ekosistem kita lakukan dalam rekrutmen BUMD, rekrutmen di setiap kepala-kepala dinas UPT dan seterusnya.
meritokrasi kita juga mendapatkan nilai sangat tinggi. Oleh karena itu, assessment yang kita lakukan sesungguhnya sudah kita sampaikan secara terbuka, secara transparan lewat digital ecosystem, dan BKD kita mendapatkan penghargaan terbanyak dari BKN. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan bahwa insya Allah yang kita lakukan itu sudah transparan berbasis Baik, mohon maaf, ekosistem waktu digital habis. yang ada. Mohon maaf, kita kembali ke mohon izin tenang terlebih dahulu Bapak Ibu hadirin. Mohon maaf, mohon tenang. Kami persilakan kembali. Ya, terima kasih mohon untuk izin, tanggapan mohon Bu izin Risma, Ibu. karena Ibu juga Waktu sepakat dari kami, dengan apa yang izin menjadi Ibu. program. Ya? Mohon maaf, waktu dari kami belum kami mulai. Oh, belum. Mohon izin. Oh, oke. Untuk calon gubernur nomor urut 1 kami persilakan untuk bisa memberikan respon tanggapan dari cagup nomor urut 3 dan 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Iya, terima kasih untuk Bu Risma. Jadi terima kasih karena apa yang kita kemukakan tadi dengan digitalisasi birokrasi ternyata juga diafirmasi oleh Ibu. Jadi terima kasih Ibu sekali lagi bahwa program Lulu Lukman memang adalah jawaban bagi Provinsi Jawa Timur. Namun demikian mohon maaf Ibu Khofifah, jadi apa yang tadi disampaikan ini agak sedikit paradok. Karena ternyata di semua sistem berbasis elektronik yang ada di Jawa Timur tidak membebaskan Jawa Timur sebagai provinsi dengan kasus korupsi yang sangat banyak. Itu artinya tidak efektif, tidak efisien dan juga tidak bisa dijalankan. Terima kasih. Baik Waktu Ibu. masih ada, waktu masih ada. Baik, cukup. Terima Dan- kasih. Baik, cukup, dan para pendukung kami ingatkan untuk tetap tenang dan kondusif karena selanjutnya akan kami berikan waktu kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Untuk itu kami meminta Ibu Cagup dan Bapak Cawagup untuk menuju ke meja fishbowl untuk mengambil subtema dan juga kode pertanyaan. Silahkan diambil secara bersamaan. Dan setelah diambil langsung ditunjukkan Bu kepada seluruh hadirin dan Bapak kode nomor 2C. Baik, terima kasih, silakan ditaruh 2C. Baik, terima kasih. Ibu Cagup silahkan menuju podium dan Cawagup untuk kembali duduk. Dan kita lihat bersama soalnya masih disegel ya hadirin dan Ibu masih disegel ya. Itu artinya kerahasiaan masih terjaga, akan kami buka. Dan kami ingatkan kembali pertanyaan hanya akan kami bacakan 1 kali. Pertanyaan 2C, salah satu persoalan dari penyelenggaraan berbagai SMK selama ini adalah kurangnya relevansi antara program keahlian SMK dengan sumber daya, keunggulan maupun kebutuhan dunia usaha dan industri. Pertanyaannya, inovasi tata kelola seperti apakah yang akan dilakukan oleh paslon untuk menjawab persoalan tersebut? Waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Ini penting untuk kita mencari solusi bersama bagaimana teaching industry. Kita lakukan di cukup banyak SMK di Jawa Timur, teaching industry. Kerjasamanya tentu dengan berbagai industri-industri strategis. Kemudian kerjasama dengan beberapa negara, kita juga memiliki tempat sampai kemudian ada tempat di mana ada kampung, saya sebut kampung Jepang karena memang disiapkan alumninya untuk menjadi nakhoda di kapal pelayaran ke Jepang. Nah, kami membangun link and match tidak sederhana karena magang kita memulai pada periode 5 tahun ini kita minta magang itu 5 bulan. Jadi kalau dengan libur dia sebetulnya 1 semester. Dia magang, kita harapkan bahwa ada ekosistem, ada kedisiplinan, ada teamwork yang mereka sudah akan beradaptasi dengan dunia kerja. Jadi pada posisi seperti inilah kami berharap bahwa spesifikasi peranan yang mereka bisa siapkan akan berseiring dengan komunitas di mana mereka akan bekerja pada akhirnya. Tapi bahwa kami menyampaikan terima kasih, teaching industry sudah bisa kita lakukan di beberapa SMK di Jawa Timur. Oleh karena itu kami berharap bahwa pada akhirnya kita akan terus bisa menurunkan angka pengangguran yang menjadi lulusan dari SMK-SMK di Jawa Timur. Terima kasih, mudah-mudahan akan terus berseiring dengan kesuksesan mereka. Baik, waktu telah habis. Kami mohon untuk tenang karena selanjutnya akan kami berikan kesempatan kepada Cagup nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari Cagup nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit, Ibu dimulai saat Anda berbicara.
Iya, terima kasih. Ini agak paradoks ya dengan kenyataan di Jawa Timur. Karena angka pengangguran terbuka itu justru disumbangkan oleh SMK. Itu artinya, mohon maaf Ibu Khofifah, bahwa tidak ada perencanaan yang sangat matang dan berbasiskan kepada studi analisis yang mendalam terkait dengan kebutuhan industri dan juga daya dukung serta ekosistem di mana SMK itu didirikan. Oleh karena itu, kalau Lulu Lukmania jadi gubernur, kita akan merekrut dewan pakar untuk menyusun kurikulum bersama-sama dengan pemerintah dan sekolah agar bisa menghasilkan kurikulum yang dibutuhkan. Lalu yang kedua adalah dengan adanya sertifikasi keterampilan dan memberikan dukungan inkubasi bisnis kepada para lulusan SMK, termasuk juga dengan program magang. Terima kasih Ibu Ida Fauziah, kita sudah merintis program yang ada di Jepang dan kita juga akan ikutkan anak-anak di Jawa Timur berbagai program-program yang terbaik, baik itu dengan link and match dengan dunia industri dan juga dengan kerjasama internasional. Ya. Baik, cukup waktu Ya. masih ada. Terima kasih. Dan waktu telah habis dan selanjutnya akan saya berikan kesempatan kepada Cagup nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit Ibu, dimulai saat Anda berbicara, silahkan. Jadi pernahkah kita melihat data bahwa yang anak SMK lulusan sekolah SMK swasta lah yang mereka banyak menganggur. Kenapa? Karena mereka tidak punya fasilitas untuk uji lab dan sebagainya. Karena itu saat Tuhan mempercayai kami, maka kita tidak pernah membedakan SMA, SMK negeri swasta maupun di pondok pesantren. Yang kedua adalah permasalahan utamanya bukan match-match. Karena SMK itu dikelola dengan BLUD. Mana mungkin sekolah mencari uang untuk menghidupi pendidikan itu. Karena pendidikan itu adalah kewajiban negara. Jadi pemerintah harus membiayai itu semua. Yang ketiga adalah masalahnya, sebetulnya saya sudah banyak melakukan, bahkan kirim perawat ke Jepang, Korea dan sebagainya. Terima kasih. Baik, waktu telah habis dan selanjutnya akan saya berikan kembali kesempatan untuk Cagup nomor urut 2 merespon tanggapan dari Cagup nomor 1 dan 3. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, ini penting karena kami sudah mengkoordinasikan berkali-kali antara BPS dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada perbedaan ketika melihat bahwa ini disebut nganggur atau tidak. Jadi BPS mengasosiasikan ketika seseorang itu masuk dalam sebuah institusi perusahaan tertentu baru disebut dia bekerja. Tetapi bahwa kalau kita keliling, siapa yang rajin keliling ke SMK, mereka kalau ditanya mereka akan bekerja dalam suatu institusi atau mandiri. Mereka lebih senang menyebut mandiri. Inilah sebetulnya yang disebut gig economy. Era dunia adalah era gig economy. Mereka ingin kontrak-kontrak jangka pendek, bukan kontrak jangka panjang. Kemudian soal BLUD, saya ingin menjelaskan bahwa di Jawa Timur 67 BLUD. Kenapa? Karena mereka sudah bisa menghasilkan income, maka kemudian mereka masuk pada Ibu, BLUD. waktu Anda telah habis, terima kasih. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan untuk masing-masing pasangan calon. Bapak Ibu hadirin, boleh semangat Silakan Anda memberikan sekali lagi. apresiasinya dan dukungannya. Kami persilakan untuk berkenan Duduk kembali. kembali ke tempat duduk. Silakan Ibu untuk duduk kembali. Ibu-ibu Boleh calon untuk gubernur. duduk kembali Ibu, silakan. Baik, terima kasih. Dan ini merupakan akhir dari sesi bagi para calon gubernur untuk menjawab pertanyaan dari tim panelis. Akan kami lanjutkan usai jeda dengan sesi bagi para calon wakil gubernur untuk menjawab pertanyaan. Maka untuk itu tetaplah bersama kami dalam Debat Publik Pilgub Jatim 2024 kedua. Anda kembali menyaksikan debat publik Pilgub Jatim 2024 kedua. Kami akan lanjutkan sesi menjawab pertanyaan, namun kali ini kesempatannya bagi para calon wakil gubernur. Mekanismenya masih sama, nanti akan mengambil subtema dan kode pertanyaan di meja fishbowl. Namun yang berbeda adalah yang mengambil kode nomor subtema itu adalah calon wakil gubernurnya ya.
Bapak Ibu, nanti yang mengambil kode pertanyaan cagupnya. Jadi tukeran dibandingkan dengan sesi tadi. Untuk itu sebelum mulai kami persilakan kepada para calon wakil gubernur berdiri di podiumnya masing-masing. Calon wakil gubernur, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin pemirsa. Kita akan ikuti untuk segmen ketiga ini adalah waktunya calon wakil gubernur Jawa Timur untuk menjawab pertanyaan. Dan kita awali dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Monggo kami persilakan untuk bisa bersama dengan calon gubernurnya mendekat di meja fishball. Kami ingatkan kembali untuk mengambil bola. Kode subtema adalah calon wakil gubernur dan calon gubernur adalah mengambil kode huruf soal. Silakan diangkat bersama-sama, ditunjukkan ke pemirsa untuk nomor subtema dan kode 5C. Baik, terima kasih, kami persilakan untuk berkenan kembali calon wakil gubernur untuk berada di podium, calon gubernur untuk berkenan kembali duduk. Ini kode pertanyaan 5C, masih tersegel ya. Para calon gubernur dan calon wakil gubernur akan kami buka. Baik, mohon didengarkan dengan seksama dan satu kali kesempatan tidak bisa diulang. Salah satu arah kebijakan transformasi tata kelola Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2045 adalah produk hukum yang berkualitas dan berintegritas. Pertanyaannya adalah, apabila terjadi perbedaan pendapat antara perancang Kemenkumham dengan pemerintah provinsi dalam melakukan fasilitasi atau evaluasi Raperda Kabupaten Kota, apa yang dilakukan oleh paslon? Silakan untuk Cawagup nomor urut 1 Anda menjawab. 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Ada asas hukum yang namanya lex superior, bahwa peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda Provinsi itu dikoordinasikan oleh Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Hukum, kalau dulu Menteri Hukum dan HAM. Karena itu tentu saja kami selaku pemerintah provinsi akan melakukan upaya harmonisasi, baik itu yang kalau umpama di level kabupaten, maka tentu kami akan koordinasikan terkait dengan hubungan pusat dan daerah, bahwa di daerah ini kita tahu bahwa ada Kanwil Kumham, kemudian di pusat tentu ini dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Karena itu tentu dengan berbasis pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini, tentunya tugas pemerintah provinsi selain itu tadi adalah yang kedua, tidak boleh atau memastikan tidak boleh ada satupun perda baik di level kabupaten maupun di level provinsi yang menyengsarakan rakyat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu? Cukup? Kita akan beralih ke Cawagup nomor urut 3, silakan Anda menanggapi jawaban dari Cawagup nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Saya lebih melihat bagaimana caranya agar ini tidak terjadi. Harus kita pikirkan bagaimana tidak ada pertentangan antara hukum yang dibuat oleh peraturan pemerintah dan bertentangan dengan perintah yang pusat. Oleh karena itu bisa jadi ini disebabkan oleh karena tidak baiknya komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan komunikasi inilah yang menjadi kunci utama untuk bisa kita menyampaikan kepada pemerintah pusat, andaikan saja itu ada peraturan daerah yang memang mungkin tidak sejalan dengan pemerintah pusat, bisa jadi ada sebuah lex spesialis atau sesuatu yang kekhususan, ada kearifan lokal yang mungkin bisa kita akan ajukan kepada pemerintah pusat. Artinya kita memerlukan proses untuk negosiasi kepada pemerintah pusat sesuai dengan kearifan lokal kita. Itulah manfaat atau fungsi dari pemerintah provinsi, bukan hanya manut saja ke pemerintah pusat, apalagi hanya menjual kekuasaan-kekuasaan pusat untuk kepentingan pribadi. Artinya peran kita yaitu menegosiasikan kepada pusat, andaikan itu memenuhi kearifan lokal. Waktu habis, kita beralih ke Cawagup nomor urut 2, silakan Anda menanggapi jawaban dari Cawagup nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara, silakan.
Izinkan kami menyampaikan 2 tanggapan. Yang paling penting diawali, pertama adalah bahwa pemerintah provinsi bukan saja harus tapi sudah melakukan advokasi yang sangat-sangat maksimal untuk membela kepentingan masyarakat. Silakan dilihat produk hukum, peraturan daerah maupun peraturan gubernur yang afirmasinya jelas dalam membela petani, dalam membela nelayan, dalam membela pesantren. Itu adalah kearifan lokal yang sudah kita wujudkan karena kita bisa berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, yang paling penting, rekan-rekan menyampaikan mengenai koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Ada yang namanya JDIH, Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, itu sistem yang sudah sangat baik untuk memastikan tidak ada tumpang tindih antara peraturan. JDIH ini sistem nasional dan ingat provinsi harus bisa mensukseskan program pusat. Jawa Timur adalah salah satu pengelola JDIH terbaik menurut Kemenkumham di Indonesia. Terima kasih. Beralih kembali kepada Cawagup nomor urut 1, silakan Anda merespon tanggapan dari Cawagup nomor 3 dan 2. Silakan, waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Tentu yang disampaikan oleh Gus Han tadi sangat baik, juga yang disampaikan oleh Mas Emil, tapi ada catatan sedikit bahwa sepanjang pemerintahan 5 tahun kemarin yang tadi disampaikan adalah terkait dengan upaya atau keberpihakan terhadap pesantren. Tetapi nyatanya sampai hari ini belum ada pergub pesantren atau malah yang terjadi pesantren yang ada di Jawa Timur belum mendapatkan keberpihakan secara maksimal. Banyak sekali pesantren yang ada di Jawa Timur yang justru melas ngesake karena ternyata banyak pesantren kita yang belum mendapatkan perhatian maksimal dari pemerintah provinsi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu? Cukup? Baik. Baik, kemudian kami akan memberikan kesempatan kepada Cawagup nomor urut 2 kali ini menjawab pertanyaan. Untuk itu Cawagup nomor urut 2 dan Cagup nomor urut 2 silakan ke meja fishball. Untuk Cawagup mengambil bola kode nomor subtema dan Cagup mengambil kode huruf pertanyaan, diambil bersamaan kemudian diperlihatkan kepada kami dan juga kamera. Dan yang diambil adalah kode nomor subtema 8 dan nomor 8B. Baik, terima kasih, silakan diletakkan kembali. Dan dapat Anda lihat pertanyaannya dan masih tersegel. Para Cawagup dan Cagup juga bisa melihat ya, masih tersegel, itu artinya masih terjamin kerahasiaannya. Akan kami bukakan dan saya kembali mengingatkan Cawagup nomor urut 2 pertanyaan hanya 1 kali. Jadi mohon disimak baik-baik. 8B, penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana seringkali dihadapkan pada berbagai kendala. Mulai dari lambatnya penyaluran, tidak tepat sasaran, hingga kurangnya transparansi. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon menjamin penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana secara cepat, tepat, dan tanpa diskriminasi? Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Kita khusus fokus mengenai bencana dan bantuan sosial untuk bencana itu adalah fokus untuk bisa meringankan penderitaan dari korban bencana. Ada ruang anggaran yang disebut sebagai BTT, biaya tentunya yang tidak terduga, yang bisa dengan cepat dikonversi oleh badan BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, untuk bisa segera memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Tapi biasanya di hari pertama pada saat terjadi bencana, yang harus cepat turun itu adalah logistiknya. Logistik itu sangat penting. Lalu begitu mereka mulai ada waktu untuk mengungsi, misalnya di tempat pengungsian seperti yang terjadi dengan saudara-saudari kita yang ada di terkena erupsi misalnya, mereka kemudian bisa memilih untuk tinggal di tempat saudara misalnya. Disitulah ada lagi yang namanya jaduk. Pertanyaannya tadi adalah tepat sasaran atau tidak? Itu jelas sekali pendataannya di lapangan. Kita bekerja dengan bupati, dengan camat, dengan kepala desa, itu sudah jelas siapa yang terkena dampak bencana, siapa yang terdislokasi dari rumahnya. Jadi sebenarnya tantangan terkait akurasi data ini bisa dipastikan dengan profesionalisme dari BPBD-nya sendiri. Kami merasakan pada saat bencana COVID-19 bagaimana pendataan harus bisa baik, dan Jawa Timur telah menerapkan 1 data.
data semua sektor diintegrasikan di dalam satu data warehouse sehingga tidak tumpang tindih lagi pada saat kita mau memverifikasi data penerima. Baik, waktu telah habis dan selanjutnya akan saya berikan kesempatan kepada Cawagup nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Siap. Ya, jadi kami pasangan Lulu Lukman, sebagaimana kami sampaikan, kami memiliki aplikasi yang namanya One Jatim. Dari aplikasi ini ada satu hal yang perlu teman-teman tahu bahwa kami siapkan terkait dengan mitigasi bencana. Itu seperti kalau di Jepang setiap kali mau hadir bencana kita sudah deteksi dini. Kita punya early warning system sehingga setiap bencana yang ada belum sampai terjadi masyarakat sudah dikasih tahu sehingga bisa menyiapkan sigap terhadap bencana, tanggap terhadap bencana. Begitu juga terkait dengan penyaluran ini. Karena itu terkait dengan penyaluran itu ada 2. Yang pertama nanti kita salurkan lewat desa, sekaligus juga kita salurkan lewat kabupaten. Yang lewat kabupaten ini konteksnya recovery, sedangkan yang lewat desa ini konteksnya adalah untuk tanggap darurat. Terima kasih. Waktu Anda telah habis dan selanjutnya saya berikan waktu Cawagup nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Kita bicara tentang paradigma. Paradigma bagaimana pemerintah itu ketika bicara tentang bencana, kita tidak boleh bekerja pada saat bencana. Tetapi proses mitigasi, proses pendataan itu sudah harus dilakukan. Dengan cara melibatkan peran serta masyarakat, dengan membangun kampung tagana, kampung yang tahan bencana, yang sehingga diharapkan ketika ada bencana, mereka sudah tanggap untuk melakukan mitigasi sendiri dan pendataan. Problem di hari-hari pertama biasanya pemerintah akan sulit turun ke lapangan ketika data itu tidak ada. Dan data itu tidak akan bisa ada kalau misalnya pemerintah hanya bekerja pada saat ada bencana saja. Inilah problemnya. Oleh karena itu mari kita semangati bersama-sama. Jika Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya, kita harus tanggap bahwa bencana adalah sesuatu yang bisa terjadi di kapan saja, di mana saja, dan kapanpun juga, dan kepada siapapun saja. Baik, waktu Anda habis dan kami akan berikan kesempatan kembali kepada Cawagup nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari Cawagup nomor urut 1 dan 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara, silahkan. Masih untuk Mas Lukman, Pak Jokowi dan Bu Sri Mulyani dan kemudian saya yakin Pak Prabowo juga sama, itu mewanti-wanti jangan sedikit-sedikit bikin aplikasi baru. Sudah ada Inaris. Jadi ini bedanya kalau kita sudah kerja dengan BNPB, jadi kita tahu bahwa sistem itu sudah ada, early warning system sudah ada. Jadi sebenarnya sistem ini sudah diterapkan Inaris dan kami ikut merasakan waktu melakukan penerapan untuk COVID. Lalu kepada Gus Han terima kasih, betul bagus. Cuma kita tidak akan pernah tahu kapan bencana itu datang. Jadi gimana caranya kita bisa menebak bahwa bulan depan di sana itu ada bencana loh. Datanya kita siapin dari sekarang. Saya rasa ini adalah pandangan yang, tapi saya coba tangkap sisi baiknya. Bahwa maksud Gus Han mungkin daerah-daerah yang berisiko itu udah tahu siapa warganya. Kalau seperti itu kita cocok. Kenapa cocok Gus? Karena BPBD itu justru sudah dapat penghargaan 1 Data Jatim Award untuk data antisipatif. Di sini kita cocok Waktu Anda Gus. telah habis, waktu Anda telah habis. Dan selanjutnya. Kita akan berikan kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk kemudian berada pada meja fishbowl beserta dengan calon gubernurnya. Untuk calon wakil gubernur mengambil kode subtema, untuk calon gubernur untuk mengambil kode huruf. Silakan bolanya diambil secara bersama, kemudian Anda tunjukkan ke hadirin dan pemirsa nomor dan kode berapa yang Anda dapatkan. 7B. Baik, terima kasih, kami persilakan untuk berkenan kembali ke tempat dari Cawagup nomor urut 3. Silakan Anda mendekat ke podium dan untuk calon gubernur kami persilakan berkenan duduk kembali. Dan pertanyaan 7B masih tersegel untuk menjamin kerahasiaannya ya. Akan kami buka. Pertanyaannya adalah, potensi ekonomi di Jawa Timur sangat beragam, baik dari aspek geografis maupun SDM. Konsekuensinya terjadi kesenjangan pertumbuhan ekonomi antara daerah satu dan lainnya. Pertanyaannya adalah,
Bagaimana upaya paslon mengelola pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan agar kesenjangan antar daerah dan atau kelompok masyarakat dapat diminimalisir? Baik, kami persilakan untuk Cawagup nomor urut 3, waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Ya, fakta memang mengatakan bahwa pemerataan ekonomi masih belum merata, masih berpusat pada aglomerasi tertentu, sehingga ini perlu kita ratakan. Dan itu nggak akan mudah terjadi tanpa ada kemudahan akses yang ada di masyarakat. Akses terutama adalah infrastruktur. Kemarin Bu Risma menyampaikan ketika turun ke lapangan bagaimana akses dari Trenggalek menuju ke Pacitan, ataupun dari Pacitan menuju ke Ponorogo, itu bagaimana membuat orang mau datang ke sana dan berinvestasi ke sana. Kalau misalnya jalannya meliuk-liuk, itu kan rezekinya nggak akan lancar sesuai dengan meliuk-liuknya jalan. Maka sebaiknya kita akan investasikan infrastruktur yang nggak main-main. Kita bikin terowongan. Ini tidak mungkin, ini bukan mengayal. Bu Risma membuat alun-alun yang tidak ada satu-satunya di Indonesia, yaitu alun-alun di bawah jembatan, di bawah jalan. Jadi di tangannya Bu Risma, insya Allah yang orang lain menganggap itu remeh, orang lain tidak menganggap itu tidak mungkin, di tangan Bu Risma insya Allah itu akan terjadi. Dan ada buktinya. Makanya enaknya kalau saya kerjasama dengan Bu Risma, karena Bu Risma punya legacy yang bisa kita banggakan dan ada sampai sekarang legasinya. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan bahwa pemerataan ekonomi harus kita tingkatkan dengan cara kita harus adil kepada siapapun, kita harus adil kepada siapa golongan-golongan manapun. Jangan sampai karena kita dari golongan tertentu, yang kita rambut hanya golongan itu saja. Sementara Jawa Timur ini aneka ragam dan juga kultur pun juga sesuai dengan apa yang ada. Di Jawa Timur ada Padalungan, Matraman, dan lain-lain. Waktu Anda habis, kami persilakan untuk Cawagup nomor urut 2 menanggapi jawaban dari Cawagup nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara, silakan. Kalau jalan ke Pacitannya dari Ponorogo itu insya Allah ketemu jembatan yang bagus. Dan itu dibangun di era Khofifah Emil. Dan kalau melihat dari Trenggalek pergi ke Popo sekarang ada pembangunan dari Islamic Development Bank hampir 0,7 triliun itu sudah memperbaiki akses. Nah ini satu pintu masuk untuk saya menjelaskan ada peraturan Presiden nomor 80 tahun 2019. Bagian dari bentuk koordinasi yang sangat optimal antara Gubernur Jawa Timur dengan Presiden Republik Indonesia, maka Indonesia menyatakan ada 3 poros prioritas untuk membangun Jawa Timur. Gerbang Kertasusila atau Metropolitan memang tetap jadi lokomotif. Tetapi kita ingin jalur selatan dari Pacitan sampai ke ujung Banyuwangi harus bisa dituntaskan dan itu komitmen pusat. Kita sudah melihat bagaimana exit tol Probolinggo-Lumajang jalannya sudah lebar hari ini. Itu keberpihakan pada selatan. Dan Lingkar Bromo dan Kepulauan Madura akses penyeberangannya juga sekarang sudah jauh lebih baik. Waktu habis, Terima kasih. kita beralih ke Cawagup nomor urut 1. Silakan Anda menanggapi jawaban dari Cawagup nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara, silakan. Baik, menurut Perpres nomor 80 tahun 2019 terkait percepatan pembangunan ekonomi Jawa Timur, itu Jawa Timur dibagi wilayahnya di dalam 5 hal. Yang pertama, Gerbang Kertasusila Plus, itu konteksnya adalah untuk kawasan industri. Kemudian Selingkar Wilis dan Lingkar Selatan, itu adalah untuk agroindustri. Kemudian BTS, Bromo, Tengger, dan Semeru untuk pariwisata. Kemudian Selingkar Ijen, itu untuk pariwisata dan arus barang dan orang Bali dan Jawa. Kemudian Madura dan Kepulauan untuk industri perikanan dan peternakan. Karena itu buat kami kalau kita konsisten bisa mengeksekusi Perpres nomor 80 tahun 2019 ini, Jawa Timur pasti bisa maju. Jawa Timur pasti bisa makmur. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik, kita akan beralih kembali pada Cawagup nomor urut 3. Silakan Anda merespon tanggapan dari Cawagup nomor urut 2 dan 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara, silakan. Itu baru sebagian Mas Emil, jadi infrastruktur adalah bagian untuk menuju pemerataan ekonomi yang ada. Dan saya ucapkan terima kasih. Insya Allah kalau pelebaran jalan dan jembatan jalan siapapun insya Allah akan bisa, ada uangnya. Yang jadi problem adalah kita harus out of the box, melakukan sesuatu yang kira-kira orang lain nggak kepikirin, tapi bisa. Dan Bu Risma sudah membuktikan. Nah, yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah
peletakan organisasi ini untuk turun ke wilayah masing-masing. Kita berdayakan Bakorwil, kita berdayakan titik-titik yang ada di sana, sehingga infrastruktur yang ada di provinsi tidak terpusat ada di Surabaya saja, tapi kita limpahkan di Madiun, kita adakan di Jember, kita adakan di wilayah-wilayah yang lain, sehingga orang-orang juga mendapatkan kemurahan dan kemudahan akses informasi, juga akses birokrasi yang enggak terlalu jauh menuju ke Surabaya, terutama warga-warga Madura juga. Gitu. Allahumma amin. Waktu habis, boleh kita berikan tepuk tangan untuk calon wakil gubernur Jawa Timur dan kami persilakan untuk berkenan kembali duduk. Silakan kembali Bapak-bapak sekalian, silakan kami kembali persilakan duduk. untuk kembali duduk. Sudah. Baik, boleh sekali lagi semangat Anda Bapak Ibu hadirin, terima kasih. Sesi pada segmen 3 ini dari calon wakil gubernur Jawa Timur menjawab pertanyaan. Ini sudah selesai dari tim panelis, maka Anda jangan beranjak dulu dari tempat Anda. Karena kita akan melanjutkan pada segmen 4, yaitu nanti akan ada debat terbuka ya. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam debat publik Pilgub Jatim 2024 kedua. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Anda sudah kembali bersama kami dan setia bersama kami di debat publik Pilgub Jatim 2024 kedua. Dan kita sudah berada pada segmen 4, di mana segmen 4 ini adalah debat terbuka dari calon gubernur Jawa Timur dengan saling bertanya, saling menjawab dan saling menanggapi. Dan di mana Bapak Ibu hadirin, setiap calon gubernur nantinya akan memilih ikon yang ada di layar dan ini adalah ikon-ikon pariwisata yang ada di Jawa Timur. Terdapat 8 subtema nantinya dan pertanyaan yang nanti akan ditujukan kepada calon gubernur lain harus dengan tema atau subtema yang sudah dipilih di ikon tersebut. Untuk waktu bertanya 30 detik, menjawab 1,5 menit dan saling merespon dan menanggapi adalah 1 menit. Dan selain itu, Bapak dan Ibu para paslon kami himbau jika nanti saat bertanya maupun menanggapi, menjawab dan juga merespon ada penggunaan singkatan maupun istilah yang tidak umum langsung dijelaskan saat itu juga. Sehingga semuanya baik para paslon maupun hadirin dan pemirsa dapat mengerti apa singkatan itu dan istilah tersebut. Untuk itu sesi ini akan kami mulai, kami mohon kepada para calon gubernur untuk menuju podiumnya masing-masing. Silakan para calon gubernur. Calon gubernur nomor urut 2, Ibu Hovifah. Calon gubernur untuk ke podium, kami akan mulai sesi debat terbuka pada malam hari ini. Kesempatan pertama kami berikan kepada Cagup nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada Cagup nomor urut 1. Cagup nomor urut 2 silahkan memilih ikon yang ada di layar. Kita akan lihat bersama, silahkan ada 8 ikon dipilih. Cagup nomor urut 2. Gunung Bromo. Gunung Bromo, baik Cagup nomor urut 2 memilih ikon Gunung Bromo. Kita akan lihat ada subtema apa di balik ikon Gunung Bromo. Adalah subtema partisipasi publik dan pemberdayaan masyarakat. Cagup nomor urut 2 harus memberikan pertanyaan sesuai dengan subtema tersebut. Dan Anda bertanya kepada Cagup nomor urut 1, waktu Anda hanya 30 detik dan dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Ya, terima kasih bahwa Jawa Timur ini keberagaman, heterogenitas dan bottom up participation masyarakat Jawa Timur luar biasa. Oleh karena itu elemen-elemen yang menjadi penguat pada suksesnya pembangunan di Jawa Timur termasuk penyelesaian masalahnya ini perlu mendapatkan penanganan secara seimbang. Oleh karena itu kepada paslon nomor urut 1 mohon bisa memberikan pendapat bagaimana penguatan itu menjadi produktif. Baik, waktu Anda habis, silakan Cagup nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara, silakan. Ya, terima kasih. Keberagaman itu selalu memiliki 2 dimensi. Yang satu adalah kekuatan untuk membangun
Dan yang kedua adalah kekuatan yang bisa juga destruktif. Nah, maka titik temunya adalah bagaimana kita bisa melakukan manajemen konflik dan juga mengurangi resiko-resiko karena adanya keberbedaan kepentingan dan juga karena memang kepentingan yang berbeda dari kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Nah, penting untuk bisa pastikan bahwa Jawa Timur ini adalah multi etnis, kemudian juga multi agama, kemudian juga multi budaya, bahkan multi bahasa. Oleh karena itu tidak mungkin Jawa Timur kemudian kita kelola dengan cara yang sangat eksklusif, hanya mementingkan kelompok tertentu, kemudian juga golongan tertentu, apalagi tim ses yang tertentu dan kemudian dari kelompok-kelompok yang sangat dekat dengan gubernur. Oleh karena itu kita akan pastikan bahwa ruang-ruang partisipasi publik itu harus kita galakkan dan kita kuatkan dan memastikan bahwa APBD Jawa Timur harus menguatkan sektor-sektor pemberdayaan masyarakat termasuk kelompok perempuan, kelompok etnis yang berbeda, kelompok adat dan bahkan kelompok-kelompok pemuda dan kelompok-kelompok lain yang selama ini termarginalkan. Oleh karena itu Jawa Timur hanya kuat kalau kita menghargai keberbedaan, namun manajemen keberbedaan itu harus kita utamakan karena itulah yang akan membuat Jawa Timur maju dan juga sejahtera. Waktu Anda masih ada Ibu, waktu Anda masih ada. Baik, waktu cukup dan selanjutnya akan saya berikan kesempatan bagi Cagup nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban tadi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara, silahkan. Ya, penggunaan APBD semaksimal mungkin untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat itu menjadi poin penting dalam setiap membahas APBD Pemprov Jawa Timur. Oleh karena itu setiap musrenbang semua elemen akan kita libatkan untuk bisa memberikan masukan-masukan strategis sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu kita berharap bahwa apa yang sudah dimulai dari Musrenbang Des, kecamatan, kabupaten, kota sampai kepada Musrenbang provinsi, ini adalah area untuk mempertemukan partisipasi masyarakat secara substantif supaya terakomodir di dalam APBD Provinsi Jawa Timur. Nah, bagaimana kemudian partisipasi publik semua dilibatkan? Semua elemen dilibatkan, perguruan tinggi dilibatkan, nelayan, petani, disabilitas, perempuan, semua dilibatkan. Harapannya adalah inilah forum di mana kita membangun keadilan. Waktu Anda telah habis, selanjutnya saya berikan waktu kepada Cagup nomor urut 3 untuk merespon tadi jawaban dari Cagup 2 dan juga Cagup 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Yang pertama adalah saat kita melibatkan partisipasi masyarakat, itu harus dimulai sejak perencanaan. Bukan hanya usulan program, tapi juga sampai kepada bagaimana keinginan mereka yang sebenarnya. Sehingga kita tahu apa passion mereka, apa yang mereka benar-benar inginkan, itu bisa terjawab dan bisa diterjemahkan di dalam program-program pemerintah provinsi. Karena itu kita tidak perlu membuat sesuatu yang formal. Kita bisa langsung datang ke masyarakat dan kemudian kita menanyakan apa kebutuhan yang ada di masyarakat dan kemudian kita selesaikan bersama-sama dengan masyarakat dan melakukan pengawasan bersama-sama di dalam setiap pelaksanaan maupun pengendalian tersebut. Baik, waktu Anda masih ada? Baik, waktu cukup dan selanjutnya. Baik Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, kita selanjutnya persilakan untuk Cagup nomor urut 3 untuk bisa memberikan pertanyaan kepada Cagup nomor urut 2. Terlebih dahulu Anda memilih ikon pariwisata yang ada di layar. Silakan Anda memilih untuk subtema yang nanti akan Anda lemparkan. Taman Nasional Baluran. Baik, silakan. Kita akan lihat bersama apakah dan apa yang didapatkan untuk subtema budaya dan birokrasi modern. Silakan, waktu Anda untuk bertanya adalah 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa seorang birokrat itu adalah abdi masyarakat sesuai sumpahnya. Bagaimana mereka bisa mengukur apa yang terjadi di masyarakat dan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Dan itu tercermin di dalam proses pelaksanaan pembangunan yang ada setiap tahunnya. Masih ada waktu? Cukup? Baik, cukup. Kita kemudian beralih ke
Cagup nomor urut 2 silakan Anda menjawab pertanyaannya. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Kami ingin menyampaikan bahwa semua harus berdasarkan standar operational procedures. Semua punya indikator-indikator. Jikalau kami kembali ingin menyampaikan standar pelayanan minimum Pemprov Jawa Timur sangat tinggi. Kita mencapai 98,43%. Itu artinya bahwa terukur. Dari mulai staf, kepala-kepala UPT sampai kemudian kepala-kepala dinas sampai dengan stekda. Kalau kita menggunakan standar pelayanan minimum dan itu terukur, maka sesungguhnya kita masih akan menggunakan spam lapor. Spam lapor masyarakat boleh menyampaikan kendala-kendala di lapangan dan kemudian kita menyiapkan banyak platform, banyak aplikasi. Misalnya sekarang kalau masyarakat Jawa Timur menemukan ada jalan-jalan berlubang, mereka bisa menyampaikan kalau itu jalan Pemprov 1 kali 24 jam, saya ingin pastikan itu akan bisa diatasi. Oleh karena itu spam lapor menjadi bagian yang sangat penting, platform-platform juga menjadi bagian yang sangat penting sehingga digital ecosystem di dalam memberikan layanan publik dan termasuk feedback masyarakat bisa kita tangani relatif lebih cepat dan terukur. Oleh karena itu apa yang kita lakukan kita akan terus berbenah. Waktu habis. RB kita juga Waktu sangat habis. tinggi. Terima Kita kasih. beralih ke calon gubernur nomor urut 3. Anda menanggapi jawaban. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Jadi saya banyak berkeliling di Jawa Timur. Banyak di beberapa wilayah mereka kekeringan, mereka membutuhkan air, namun tidak ada siapapun yang datang. Yang kedua, para petani mengeluh tidak adanya pupuk di lapangan dan tidak ada siapapun yang menangani. Para penderita sakit saat dia kena sakit kanker di mana setiap bulan dia harus kemo, dia harus pergi ke Surabaya yang biayanya cukup mahal. Tidak ada yang mendengarkan itu. Pertanyaannya di manakah birokrasinya? Kemudian yang kedua adalah bagaimana saat kita merasakan penderitaan rakyat itu di dalam penderitaan kita seluruhnya mulai birokrasi sampai pimpinan yang tertinggi. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Kita ke Cagup nomor urut 1 silakan. Anda merespon jawaban dari Cagup nomor urut 3 dan 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Bagi saya itu pemerintahan, birokrasi dan kepemimpinan itu akan dilihat dari sebuah ketulusan. Jadi kalau pemimpin dan birokrasi itu tulus, maka dia pasti akan memberikan respon yang sangat cepat, tepat, dan kemudian sat-sat. Nah itu penting. Ada banyak kasus di Jawa Timur ini, salah satu contohnya di mana ada kiai bahkan yang cerita ada kasus pencemaran limbah industri di Beji Pasuruan. Bertahun-tahun ternyata tidak ada yang merespon. Bagaimana kemudian ada solusinya? Maka kalau menurut saya penting kemudian kita bisa mengadres isu-isu yang seperti ini dengan menghadirkan inovasi bukan hanya dengan teknologi tetapi juga dengan ketenagakerjaan, dengan kesiapsiagaan dan juga birokrasi yang 24 jam bekerja dan 7 hari juga bekerja dengan hati dan penuh dengan cinta kepada rakyatnya. Saya kira itu yang sedang krisis di Jawa Timur ini. Ya. Masih ada waktu? Cukup? Ya. Baik, silakan Cia. Baik, selanjutnya akan kami berikan kesempatan kepada Cagup nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada Cagup nomor urut 3. Untuk itu mari kita saksikan ikon yang masih tersisa untuk dipilih, silahkan. Saya akan pilih Kawah Ijen. Baik, yang dipilih adalah Kawah Ijen dan kita akan melihat subtema apa di balik logo Kawah Ijen. Silahkan, subtema yang akan menjadi dasar pertanyaan adalah mitigasi bencana dan bantuan sosial yang berkeadilan. Pertanyaan harus sesuai dengan subtema tersebut dan waktu Anda bertanya kepada Cagup nomor urut 3 adalah 30 detik dimulai saat Anda berbicara, silahkan. Iya, terima kasih. Saya mengajukan pertanyaan Nun Sewu ya Ibu Risma.
Ibu Risma ini punya pengalaman sebagai Menteri Sosial, tetapi kita sering masih mendengar bahwa ada persoalan-persoalan yang terkait dengan keadilan para penerima bantuan. Karena pernah ada satu masa ketika data itu kemudian dikembalikan kepada data lama, sementara data yang diajukan dari desa itu udah ada. Apa yang langkah yang terbaik yang harus Ibu lakukan untuk keadilan penerima bansos ini? Ya. Baik, waktu Anda masih ada, cukup? Baik, dan selanjutnya Cagup nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Ya, Dimulai saat Anda berbicara, silahkan. Ya, saat saya menjadi Menteri Sosial, untuk data bantuan sosial kami mendapatkan nilai 100 dan 98 dari KPK. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa mitigasi bencana memang harus dilakukan. Wilayah pantai selatan Jawa Timur itu sangat rentan karena di sana ada sesar dan juga gunung berapi. Karena itu yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengedukasi masyarakat untuk kalau saat terjadi bencana dan menyiapkan. Kita sudah punya lumbung-lumbung sosial di mana di situ ada tenda, di situ ada alat-alat untuk dia bisa berfungsi air, mencari air bersih dan sebagainya. Juga menyiapkan kampung siaga bencana, di mana masyarakat di situ diajarkan bagaimana kalau terjadi misalkan tsunami, mereka harus lari kemana. Maka di situ disiapkanlah lumbung-lumbung yang bisa untuk menghidupi selama 1 minggu. Dan itu sudah saya lakukan saat saya menjadi Menteri Sosial. Hanya di Jawa Timur perlu diperbanyak karena wilayahnya sangat jauh dari pusat kota maupun dari Surabaya. Karena itu di desa-desa itu perlu disiapkan lumbung-lumbung untuk kalau terjadi bencana. Baik, waktu Anda habis dan selanjutnya kepada Cagup nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban tadi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Iya, terima kasih. Persoalan yang terkait dengan bantuan sosial dan juga bantuan bencana ini kan masih complicated sampai sekarang. Saya ketemu dengan beberapa kepala desa, bahkan mereka pernah, ini pertanyaan saya tadi Bu ya. Mereka bilang pada saat di mana bansos itu harus dibagi, mereka kalau perlu itu harus minggir dari desa karena takut dikeroyok oleh warganya. Kenapa? Karena tidak sinkronnya antara data dan kemudian juga siapa yang kemudian berhak untuk menerima bantuan dan ada kondisi yang antara gap. Nah ini yang menurut saya penting untuk satu data Jawa Timur. Maka kita akan menggunakan data yang benar-benar berbasis dari desa untuk mendapatkan akurasi data, validasi data, sehingga siapa yang menerima dan siapa yang dan tidak berhak menerima itu benar-benar bisa akurat. Disitulah keadilan itu akan terjadi. Ya. Baik, waktu Anda masih ada 14-13 detik, sudah selesai? Ya, terima kasih. Baik, waktu cukup dan selanjutnya akan saya berikan waktu kepada Cagup nomor urut 2 untuk merespon tadi jawaban dari Cagup nomor urut 3 dan 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih bahwa Jawa Timur adalah ring of fire. Jawa Timur ini memiliki 5 area yang harus dimitigasi secara signifikan. Ada banjir di dalamnya, ada karhutla di dalamnya, ada puting beliung di dalamnya. Nah terkait dengan puting beliung, BMKG pun tidak bisa melakukan mitigasi jauh jam, bukan jauh hari. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua betapa pentingnya membangun kesadaran masyarakat secara kolektif untuk mengurangi vegetasi supaya tidak terjadi longsor. Karena longsor ini termasuk 4 terbesar bencana alam yang terjadi di Jawa Timur. Kita melakukan mitigasi melalui aeroseeding. Aeroseeding ini sesuatu yang jarang dilakukan oleh provinsi lain. Kita harus mendapatkan bantuan pesawat dari KSAU karena kita ingin tabur benih dari atas bukit-bukit Baik, yang waktu terjal. Anda telah habis. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduk dan kami berikan waktu bagi para pendukung untuk memberikan tepuk tangan dan dukungannya yang paling meriah. Silakan para Cagup untuk kembali duduk. Baik, sekali lagi boleh berikan semangat untuk masing-masing pasangan calon. Dan inilah akhir ya dari segmen kali ini dan selanjutnya masih akan debat terbuka namun antara calon wakil gubernur Jawa Timur. Untuk itu Dimana? tetaplah bersama kami Di dalam debat publik Pilgub Jatim 2024 kedua.
Anda kembali menyaksikan debat publik Pilgub Jatim 2024 kedua. Dan kalau tadi sebelum jeda debat terbuka sesi untuk para calon gubernur, mohon maaf. Baik para pendukung, kami harap untuk tenang. Jika Anda tidak tenang, acara tidak akan kami mulai. Kepada para pendukung, kami harap untuk tenang. Kalau tidak kondusif, acara tidak akan kami lanjutkan. Baik Bapak Ibu, Baik, silakan bisa duduk kembali. tenang. Baik Bapak Ibu, bisa Baik, tenang. untuk Mohon izin kembali- dengan hormat, bisa tenang Bapak Ibu. Kembali menjaga Baik. komitmennya bersama ya. Akan kami lanjutkan. Situasi sudah kondusif, saat ini adalah waktu bagi para calon wakil gubernur untuk saling bertanya, menjawab, merespon dan menanggapi. Sama mekanismenya dengan sesi sebelumnya. Dan Bapak Ibu para paslon, kami ingatkan kembali jika ada istilah maupun istilah yang tidak umum maupun singkatan, tolong langsung dijelaskan. Baik, kita mulai saja. Baik, lebih dahulu kami persilakan untuk calon wakil gubernur Jawa Timur untuk berada di podium masing-masing. Pada kesempatan awal ini di segmen 5 ini Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, kita akan berikan kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2. Maka dari itu kami persilakan untuk cawagup nomor urut 3, Anda memilih terlebih dahulu dari ikon pariwisata yang ada di layar untuk menentukan subtema Anda. Tersisa 5, silahkan dipilih. Gili Labak, kita akan saksikan bersama dalam pilihan Gili Labak ini ada subtema apa? Optimalisasi kewenangan melalui komunikasi dengan pemerintahan pusat dan daerah. Silakan untuk cawagup nomor urut 3, waktu Anda bertanya 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Mas Emil, mungkin permasalahan yang klasik sekarang ini adalah komunikasi antara pusat dan provinsi yang kadang-kadang membuat peraturan yang tidak sinkron. Nah, kira-kira bagaimanakah langkah antisipasi? Kalau dengan masyarakat kan ada musrenbang. Dan bagaimana dengan komunikasi antar pusat dan provinsi yang selama ini ada terutama dalam bidang-bidang tertentu, misalnya berkaitan dengan permasalahan pendidikan. Contohnya begini. Kita mau masuk ke madrasah, tidak bisa masuk karena itu adalah wilayahnya pusat. Kita jadi bingung Waktu arahnya kemana. habis, Silakan. kami persilakan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 menjawab. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Kalau kita memahami Undang-Undang 23 mengenai pemerintahan daerah, Pemprov adalah wakil pemerintah pusat. Dalam hal ini maka tentunya pemerintah provinsi harus juga bisa sinkron secara substantif. Dari ketiga kita ini, kamilah yang menyesuaikan visi misi kami dengan visi misi Prabowo Gibran. Kami saja, yaitu Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045. Bagaimana buktinya bahwa terjadi komunikasi yang baik? Kita lihat hari ini Jawa Timur bisa punya 3 kawasan ekonomi khusus. Itu nggak mungkin bisa dicapai tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat. Peraturan Presiden 80 tahun 2019 adalah hasil koordinasi efektif dengan pemerintah pusat juga. Nah, oleh karena itu yang sangat penting, setiap musrenbang kita menyusun rencana kerja pemerintah daerah. Dan kita akan sinkronkan di atas. Itu adalah bentuk goodwill bahwa kita siap untuk mensinergikan program sehingga tidak tumpang tindih dan bentrok. Saya punya pengalaman soalnya sebagai wakil gubernur diminta untuk sedikit menyelesaikan masalah kalau kabupaten kota itu tidak bisa sinkron dengan pusat, kita bisa kehilangan triliunan. Tapi ini alhamdulillah tidak terjadi karena 3,5 triliun sudah siap insya Allah untuk membangun jaringan rel kereta di Surabaya double track, listrik dan modern. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Cukup? Baik, kita akan Cukup. kembali ke cawagup nomor urut 3 menanggapi jawaban. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara, silakan. Ya, kalau masalah kita harus linear dengan pusat, siapapun itu ya kita harus seperti itu, kan negarawan. Tidak boleh berpikir tentang partai-partai, tapi berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya, itu sudah tidak perlu lagi kita bicarakan, karena itu fakir saya final. Yang berikutnya adalah, yang tadi saya tanyakan adalah contoh tentang kebijakan madrasah. Sehingga kalau di provinsi, SLTA akan tanggung jawab kita. Kewenangannya kewenangan provinsi, tapi kita susah masuk ke wilayah madrasah. Kita ini misalnya mau bantu susah.
kepada madrasah karena ada aturan-aturan yang memang itu harus berinteraksi langsung dengan pemerintah pusat. Itu yang saya maksudkan tentang bagaimana kita mengkomunikasikan problem yang selama ini ada. Jadi yang saya tanyakan adalah sekarang ini ada dan bagaimana kira-kira solusinya biar ada penyamaan visi dan juga penyamaan pemikiran agar masyarakat utama orang-orang pesantren juga mendapatkan sentuhan dari provinsi dan tanpa mengurangi dan juga beda antara SMA dan madrasah. Ini konsentrasi saya kepada para Waktu santri. habis, kita beralih ke Cawagup nomor urut 1 merespon jawaban dari Cawagup nomor urut 2 dan 3. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara, silakan. Baik, semangat Undang-Undang 23 tahun 2014 yang disampaikan Mas Emil tadi itu masih ada yang kurang, yaitu membangun kesejahteraan. Artinya kalau kita konsisten menjalankan undang-undang tersebut, Jawa Timur seharusnya tidak menjadi provinsi yang angka kemiskinannya tertinggi di Indonesia. Karena itu, jiwa dan semangat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ini harus dijalankan dengan baik, secara konsekuen. Sinergi dan kerjasama antar daerah juga menjadi kunci. Kemudian meningkatkan hubungan pusat dan daerah ini menjadi kata kunci yang kedua yang seharusnya dilaksanakan sepanjang kita memimpin Provinsi Jawa Timur ini dengan baik agar kemajuan demi kemajuan bisa kita kawal dengan baik. Terima kasih. Waktu habis, silakan Sia. Dan selanjutnya kami berikan waktu kepada Cawagup nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada Cawagup nomor urut 3. Untuk itu kami persilakan Cawagup nomor urut 1 memilih icon yang tersisa, ada 4 icon, silahkan. Ada Telaga Sarangan, Goa Gong, Ranu Kumbolo, dan air terjun Madakaripura. Baik, Telaga Sarangan. Telaga Sarangan, kita akan melihat ada subtema apa di balik ikon Telaga Sarangan. Pertanyaan harus sesuai dengan subtema ini, yaitu inovasi tata kelola pemerintahan. Silahkan untuk memberikan pertanyaan kepada Cawagup nomor urut 3, waktu Anda 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Saya ingin tanya pada Gus Han, terus terang kalau boleh tahu menurut pendapat Gus Han, selama ini inovasi tata kelola pemerintah di Pemprov Jawa Timur itu sudah bagus atau harus diperbaiki lagi? Dipersilakan. Baik, waktu masih ada, mau dipergunakan atau tidak? Baik, sudah cukup waktunya dan saya akan memberikan waktu bagi Cawagup nomor urut 3. Kami mohon untuk tenang terlebih dahulu, kalau tidak kami mohon untuk tenang terlebih dahulu. Kami akan memberikan waktu kepada Cawagup nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara, silahkan. Terima kasih, saya tahu arah pertanyaannya dan insya Allah saya tidak terpancing untuk menjawab itu. Tapi saya, karena yang saya pikirkan adalah bagaimana masa depan. Tidak usah melihat yang belakang-belakang, toh yang belakang juga nggak bisa dilihat. Oleh karena itu saya lihat maka inovasi itu penting. Inovasi adalah kunci sebagai apa bedanya mesin dan orang. Orang itu harus diharapkan adalah inovasinya, pikiran-pikiran out of the box-nya. Itu yang kita harapkan. Maka yang penting kunci dalam inovasi birokrasi adalah harus ada transparansi, harus ada keterlibatan masyarakat, dan juga yang paling penting adalah akuntabilitasnya. Ini semuanya nggak akan bisa terjadi, nggak akan mungkin kita buka semuanya kalau kitanya nggak bersih. Maka ibda binafsi, awali dari diri kita sendiri dulu. Kalau misalnya kita mengajarkan orang bersih, kalau kita nggak bersih, kita akan terbuka dengan apa adanya. Birokrasi sebaik apapun nggak akan bisa berjalan dengan baik tanpa ada kebersihan dari para pelakunya, para top of manajernya di dalam pemerintahan itu sendiri. Kuncinya adalah bagaimana kita menjadi top leader untuk memberikan contoh, memberikan inovasi-inovasi terbaru, dan kita jangan merasa sudah puas dengan hanya melebarkan jalan saja, tapi sesuatu yang lebih canggih lagi, bikin terowongan. Atau membuat sesuatu lagi yang kira-kira out of the box, yaitu kira-kira misalnya membuat sekolah-sekolah yang ini. Waktu Anda telah habis dan selanjutnya Cawagup nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban tersebut. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara, silahkan. Baik, terima kasih Gus Han. Tentu kita tahu bahwa
birokrasi selama ini masih banyak yang harus dikoreksi. Pilkada ini adalah momentum kita untuk mengevaluasi dan mengkoreksi selama ini pemerintahan ini berjalan. Saya bersama dengan Mbak Lulu menyiapkan apa yang kami sebut sebagai birokrasi digital. Jangan salah, selama ini ada 423 aplikasi di Jawa Timur. Kami ingin sederhanakan, tinggal cukup satu aplikasi saja untuk melayani seluruh masyarakat Jawa Timur. Karena itu kami ingin agar ke depan birokrasi digital ini berjalan dengan baik, yang dari satu sistem aplikasi ini semua kedinasan ada di situ, pendidikan ada di situ, kesehatan, UMKM dan seterusnya semuanya ada di situ, tinggal satu klik, tinggal diklik semuanya beres. Terima kasih. Waktu Anda telah habis, selanjutnya Cawagup nomor urut 2 untuk merespon tadi jawaban dari Cawagup nomor 1 dan 3. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Mas Lukman, telat Mas Lukman. Cek di Instagram Pemprov, sudah di launching Majadigi. Majapahit Digital adalah integrasi semua layanan digital ke dalam satu app, satu portal, single sign on. Kayaknya karena jarang ngecek informasi Pemprov jadi banyak salah. Kemiskinan Pak, Ketua Dewan Suro Partai Panjenengan ngasih penghargaan kepada Perawat Jawa Timur sebagai provinsi yang penurunan kemiskinan ekstrimnya paling baik di Indonesia. Jadi kayaknya harus banyak-banyak ngecek akun medsosnya Pemprov, mohon maaf. Jadi tadi baik kaitannya dengan pertanyaan yang disampaikan, silakan dicek aja deh kayaknya. Kalau ngomong inovasi, kalau pertanyaan Mas Lukman ditanya ke Mendagri, ditanya ke Menpan RB, nanyanya ke Pak dua menteri top ini, insya Allah akan dijawab. Jawa Timur sudah mendapatkan skor provinsi terinovatif di Indonesia. 72 masuk top 99, 32 masuk Waktu top 45. Anda habis, waktu Anda habis. Silakan selanjutnya. Bapak Ibu hadirin mohon tenang terlebih dahulu. Bapak Ibu kita hormati debat publik malam hari ini. Bapak Ibu sudah siap untuk kemudian melanjutkan untuk sesi berikutnya? Siap ya Bapak Ibu ya? Mohon kita menjaga ketenangannya masing-masing dari calon wakil gubernur kita. Kita akan berikan kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2. Anda bertanya kepada calon wakil gubernur nomor urut 1. Tapi terlebih dahulu kami arahkan pandangan Anda ke layar untuk memilih ikon pariwisata yang ada di Jawa Timur. Ada beberapa yang masih belum terpilih, Anda silakan pilih untuk menentukan subtema pertanyaan yang akan Anda tanyakan ke Cawagup nomor 1. Silakan. Tersisa 3. Gua Gong. Gua Gong, baik kita akan saksikan bersama. Subtema pada ikon Gua Gong ini adalah tata kelola yang menghargai dan melindungi keberagaman. Bapak Ibu terlebih dahulu mohon tenang, kami akan berikan waktu Anda, Cawagup nomor urut 2, bertanya dengan waktu 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Tata kelola yang melindungi keberagaman itu tentu artinya inklusif, no one left behind. Dan yang kita ingin cita-citakan diantaranya adalah penghargaan terhadap gender, terhadap tentunya pembangunan gender. Bagaimana pandangan dari Mas Lukman mengenai tentunya tata kelola yang akan bisa menghargai dan melindungi keberagaman secara terukur. Kira-kira bagaimana? Karena kan kerja harus ada ukurannya ya. Nggak bisa comot sana, comot sini, satu contoh kemudian dijadikan waktu ukuran. Anda habis. Terima kasih. Kami persilakan untuk Cawagup nomor urut 1 menjawab dengan waktu 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, sebenarnya kan kata kuncinya itu meritokrasi sistem. Kita tahu kalau kita mengelola birokrasi itu dengan baik, maka kata kuncinya adalah the right man on the right place. Kalau dalam bahasa santrinya itu idza wusidal amru ila ghairi alihi fantadiris sa'ah. Kalau sebuah perkara diserahkan kepada orang yang tidak pada tempatnya, maka akan datang kehancurannya. Karena itu kita ingin agar ke depan kalau Lulu Lukman menang, kita hadirkan birokrasi yang meritokrasi sistemnya berjalan. Sehingga bukan perkara ini soal laki-laki atau perempuan, tetapi soal perannya apa, fungsinya apa, dan tugas pokok dan fungsinya apa, itu yang paling penting. Karena itu kita tahu bahwa pilkada ini menunjukkan bahwa kualitas
kita dari sisi pengelolaan isu gender itu sangat baik. Kita tahu di seluruh Indonesia yang memiliki calon gubernur perempuan semua hanya di Jawa Timur. Kita bersyukur soal ini, tentu ke depan kita ingin agar dalam konteks pengelolaan birokrasi itu juga bisa hadir baik di semua dinas-dinas maupun dalam tata kelola yang lain. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik, kita akan kembali ke Cawagup nomor urut 2 menanggapi jawaban dari Cawagup nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Mohon izin Mas Lukman, kami sedang bicara mengenai nasib 20 jutaan warga perempuan di Jawa Timur, bukan hanya yang ada di Pemprov saja. Meskipun sistem meritokrasi kita sudah 383, kategori 4 sangat tinggi dari BKN. Dan alhamdulillah Jawa Timur atas komitmennya untuk membangun secara inklusif, ada Jatim Puspa, program pemberdayaan usaha perempuan, agar yang sudah selesai PKH itu tetap diwadahi dalam kelompok usaha bersama, mereka tetap dapat pendampingan, tidak langsung lepas begitu saja. Indeks pembangunan gender di Jawa Timur dari 91,60, saya ulangi, berada di atas angka nasional, naik 0,41 menjadi 92,08 di atas rata-rata nasional. Dan di saat yang sama, indeks ketimpangan gender ini bisa turun luar biasa dari 0,44 turun 0,017 menjadi 0,423. Itulah upaya kami kepada 20 juta kurang lebih perempuan yang ada di Jawa Timur. Mereka Baik, akan waktu kita habis, waktu habis. Kami akan ke Cawagup nomor urut 3. Silakan Anda merespon jawaban dari Cawagup nomor 2 dan 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Ya, tata kelola yang baik adalah ketika kita mengajak semuanya untuk berpartisipasi untuk memikirkan dari proses awal hingga akhir. Sehingga partisipasi ini membuat ada sense of belonging dari sebuah regulasi itu. Dengan munculnya sense of belonging dari regulasi itu, maka kita tidak akan berpihak kepada satu golongan saja. Disabilitas juga kita harus perhatikan. Bagaimana orang-orang yang selama ini minoritas juga harus kita perhatikan. Dan itu nggak akan kita perhatikan kalau misalnya proses pembuatan regulasi itu tidak melibatkan mereka. Nah, tata kelola yang baik adalah tata kelola yang tidak berpihak kepada siapapun. Tidak berpihak kepada golongan-golongannya saja. Hanya itu saja yang dibantu. Hanya itu saja yang disupport hanya karena faktor kedekatan dan juga karena faktor kolusi. Nah, rakyat kita ini macam-macam, majemuk dari berbagai latar belakang yang berbeda. Mereka juga butuh perhatian dari kita, maka langkahnya adalah ketika kita membuat regulasi, ajak mereka bicara agar mereka juga mau berpartisipasi tanpa kita suruh dan tanpa kita paksa. Baik, waktu habis. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk calon wakil gubernur Jawa Timur 2024. Boleh sekali lagi tepuk tangan semangat Anda. Dan kami persilakan kepada calon wakil gubernur untuk kembali duduk, silakan. Dan Selesai sudah ya. Kita ikuti bersama dari sesi segmen 5 ini, debat terbuka antar calon wakil gubernur Jawa Timur.